pengantar penyampaian serial Injil Kerajaan Sorga. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Saudara yang terkasih, umat manusia sedang memasuki zaman akhir, sehingga Matius 24 ayat 14 harus dilaksanakan. Sabda Yesus menetapkan, Injil Kerajaanlah yang harus diberitakan, bukan doktrin agama Kristen atau dogma-dogma sekte. Penyampaian yang Anda pegang ini disiarkan dalam upaya memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dituliskan berlandaskan pemikiran-pemikiran kerajaan, bukan ketuhanan. Maka penyampaian ini bukan buku pelajaran agama. Jika seseorang memaksa membaca buku ini dengan wawasan agamawi ketuhanan, pasti terjadi benturan-benturan paham di dalam batin, yang akan membawa akibat yang buruk. Penyampaian Injil Kerajaan Surga ini juga tidak bermaksud untuk mengkritik sekte-sekte, karena setiap sekte memiliki bagian kebenarannya sendiri-sendiri dalam wawasan ketuhanan. Tugas pemapar, menyajikan kebenaran Kerajaan Sorga, tanpa itikat berbantahan dengan paham agamawi manapun. Maka para saudara yang puas dengan wawasan agamawi atau ketuhanan, tidak perlu melanjutkan penyampaian materi Kerajaan Surga ini. Pada pihak lain, saudara yang ingin beroleh berkat mulia dari Kerajaan Sorga, dianjurkan untuk menyimak penyampaian serial ini dengan wawasan berpikir kerajaan. Dan mengikuti penyampaian ini secara berurutan pula mulai dari seri pertama sampai dengan seri ke-7. Penyampaian seri ke-6 dengan judul, Malaikat-Malaikat dan Anak Kerajaan. 1. Pendahuluan. Beberapa penyajian dari seri Injil Kerajaan Sorga sudah memberi pengenalan akan Yesus Kristus selaku Raja Sorga, yang menegakkan hukum di dalam kerajaannya. Telah diperkenalkan juga pemberontak terhadap Kerajaan Sorga, Iblis, yang awalnya adalah malaikat sorga, tetapi kemudian memberontak. Dalam peperangan yang terjadi, rombongan Iblis dengan malaikat-malaikatnya dikalahkan oleh rombongan Mikael beserta malaikat-malaikatnya. Peristiwa ini tercatat jelas dalam Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Pembahasan kali ini adalah mengenai malaikat-malaikat, demi menunjukkan kepada calon anak-anak Kerajaan Sorga betapa kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh peranan para malaikat, di samping faktor hak asasi manusia yang sudah lebih dahulu dikaruniakan oleh Raja Sorga. 2. Raja Sorga dengan para malaikat. Jelmaan Raja Sorga, tampil di bumi dalam sosok manusia Yesus. Sejak sebelum kelahirannya, malaikat Tuhan sudah berperan di dalam kehidupan anak manusia. Lalu di Padang Efrata, malaikat sorga menampakkan diri kepada para gembala dan memberitakan tentang kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 8-14 mencatat jelas peristiwa ini. Matius 4 ayat 1-11 mencatat pula betapa Yesus berurusan dengan iblis, malaikat pemberontak, yang menampilkan diri secara kasat mata di hadapan Yesus. Pada saat itu, nampaknya iblis tidak mampu mengenali dengan tepat siapakah Yesus, sehingga dicobainya. Beragam tipuan dan teror iblis tidak berhasil mengecoh jelmaan Raja Sorga, diakhiri dengan pengusiran oleh Yesus anak manusia, enyahlah iblis. Segera dicatat keterlibatan malaikat Tuhan setelah pengusiran terjadi, Matius 4 ayat 11. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Hal yang menarik untuk dipikirkan di sini, dalam bentuk apakah malaikat itu melayani Yesus? Memberi minum dan makan, barangkali. Rasanya tidak sedemikian sepelenya, sebab bagi Yesus anak manusia, menciptakan minuman dan makanan pada saat itu tidak sulit. Hikmat mengajarkan bahwa Yesus, yang adalah anak manusia, memiliki martabat sedikit lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2 ayat 7-9 sehingga manusia Yesus tidak mampu melihat iblis yang menghilang dari pandangannya, menjadi tidak kasat mata, setelah dienyahkannya. Maka malaikat Tuhan mengawal Yesus, agar tidak diserang secara menggelap oleh iblis. Kehadiran malaikat Tuhan juga untuk memastikan bahwa iblis sungguh-sungguh mentaati perintah Yesus anak manusia.
Matius 16 ayat 27-28 mencatat bahwa pada waktunya, Yesus Anak Manusia akan datang kembali selaku Raja, dengan kuasa penuh. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Kenyataan bahwa Yesus Anak Manusia adalah jelmaan Raja Sorga yang Maha Kuasa, sulit diterima oleh banyak orang Kristen, padahal berulang kali dinyatakan di dalam Kitab Perjanjian Baru dapat dilihat lagi Matius 25 ayat 31,34. 31, pada waktu Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 34 Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Kata apabila menunjukkan adanya kesalahan penerjemahan di dalam P baru terbitan LAI. Kesalahan ini melemahkan iman terhadap Raja Yesus. When, dalam KJV Inggris harus diterjemahkan dengan, pada waktu, suatu kepastian. Jelaslah bahwa Yesus Anak Manusia sesungguhnya adalah jelmaan Raja Sorga. Ada pula penyampaian tersirat yang indah, mengenai status Raja yang disandang oleh Yesus, di dalam Lukas 10 ayat 17-19. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Para murid Yesus tidak mengatakan, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi kuasa-Mu." Tidak juga mereka katakan, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi Engkau." Melainkan, demi nama-Mu. Berarti nama Yesus Kristus bermuatan penuh dengan kuasa atau otoritas yang menaklukkan setan-setan. Namanya saja pun penuh kuasa, apalagi kehadirannya. Maka siapapun yang berani menganggap Yesus Kristus adalah kurang dari Yang Maha Kuasa, dia sedang melecehkan Yesus. Mari, selami jugalah makna sabda Yesus, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Yesus berbicara di sana mengenai masa lalu, Inggris, past tense. Apakah Yesus bermaksud menyatakan bahwa penaklukan setan-setan oleh para murid mengakibatkan iblis jatuh dari langit? Pasti bukan, sebab pada masa itu iblis sudah jatuh dari langit, bahkan ribuan tahun sebelumnya. Maka sabda Yesus ini harus dikaitkan dengan peperangan di sorga, Wahyu 12 ayat 7-9, lihat bagian pendahuluan, di mana Mikael beserta rombongannya melemparkan iblis dari langit jatuh ke bumi. Yesus tidak katakan, "Aku melemparkan iblis jatuh ke bumi," melainkan, "Aku melihat." Berarti Yesus tidak terlibat dalam peperangan itu, berarti Yesus bukan sekedar malaikat Tuhan, melainkan cukup menonton, selaku Raja Sorga sendiri. Tidak perlu Raja Sorga turun tangan memadamkan pemberontakan rombongan iblis, cukup malaikatnya, Mikael yang setia. Perhatikan pula sabdanya, "Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Siapakah Yesus, yang mampu memberi kemampuan dahsyat ini kepada orang-orang biasa, para muridnya? Kesimpulan dari pasal ini perlu dicatat dengan jelas. Yesus Kristus adalah Raja Sorga, yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, malaikat dan manusia. Yesus Kristuslah yang Maha Tinggi. 3. Para Rasul Yesus dengan malaikat. Pada pasal yang lalu sudah ditegaskan bahwa Yesus Kristus adalah yang Maha Tinggi, Raja Sorga, sehingga jelaslah bahwa semua malaikat hanyalah makhluk ciptaannya. Harus tunduk di bawah perintahnya. Herannya, pemahaman tentang status Raja yang Yesus miliki nyaris punah dari kehidupan praktis umat Kristiani. Paham itu hanya tertinggal di tempat ibadah. Begitu usai beribadah, umat Tuhan sudah kembali ke dunia nyata, kata mereka. Padahal bagi pengikut Yesus yang sungguh, kehidupan kasat mata selalu didikte oleh perkara-perkara yang tidak kasat mata, berurusan dengan malaikat-malaikat dan roh-roh kecil, yang najis atau yang baik.
Pemahaman tentang peranan malaikat nyaris punah, padahal di seluruh perjanjian baru terdapat 180 ayat yang menyinggung tentang malaikat. Saudara dapat melihat betapa Rasul Petrus ditolong oleh malaikat Tuhan, dilepaskan dari penjara, dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Lihat pula pernyataan Rasul Paulus, tentang malaikat Tuhan yang mengunjungi dia di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 23. Rasul Filipus pun menikmati dilayani oleh malaikat Tuhan. Kisah Para Rasul 8 ayat 26, dan tidak ketinggalan, Cornelius, yang bukan murid Yesus namun berwatak mulia, dilayani juga oleh malaikat Tuhan. Kisah Para Rasul 10 ayat 3. Zaharia, Lukas 1 ayat 11,13, Maria Bunda Yesus Anak Manusia, dan Yusuf, semuanya dilayani oleh malaikat Tuhan. Tidak usah pula disebut Yesus Anak Manusia, yang berulang kali berurusan dengan iblis, setan-setan, dan malaikat Tuhan, yang semuanya adalah makhluk tidak kasat mata. Bahkan Herodes, raja kafir yang jahat, mengalami ditangani oleh malaikat, karena kesombongannya. Bacalah betapa Herodes ditempeleng oleh malaikat lalu mati, dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 23. Mengapa di masa kini nyaris tidak nampak peranan malaikat Tuhan di tengah kehidupan Kristiani? Tentu karena kesadaran tentang hadir dan berperannya malaikat Tuhan sudah menipis, nyaris terhapus total. Mengapa terhapuskan? Karena iblis sudah berhasil mengikis kepercayaan Kristiani mengenai hal itu. Ini adalah bagian penyesatan yang iblis lakukan, agar pesaingnya, malaikat Tuhan, tidak dapat berkarya penuh di tengah umat yang tidak percaya hadirnya malaikat Tuhan. Padahal di tengah kaum muslim dikenal rukun iman yang antara lain menyatakan, beriman kepada malaikat-malaikat. Kasihan sungguh para pengikut Yesus ini. Pembaca yang terkasih, saya mengangkat beragam catatan Bible ini agar saudara, selaku calon warga kerajaan sorga sungguh percaya akan kehadiran malaikat Tuhan dan memanfaatkan pelayanan malaikat Tuhan di dalam kehidupan masing-masing, untuk keuntungan saudara sendiri. Bagian kedua, 4. Peperangan antar malaikat, di bumi. Wahyu 12 ayat 7-9 telah memberitahu kita tentang peperangan yang berlangsung di sorga pada ribuan tahun yang lalu. Peperangan itu berlangsung di antara dua rombongan malaikat, satu rombongan pemberontak yang dipimpin oleh iblis, dan satu lagi rombongan malaikat yang setia kepada Raja Sorga, di bawah pimpinan Mikael. Peperangan itu berakhir dengan tercampaknya iblis beserta rombongannya ke bumi. Apakah dengan demikian peperangan antar malaikat itu berakhir selamanya? Tentu belum. Ayat-ayat 13-17 mencatat betapa naga itu memburu perempuan yang melahirkan anak, maksudnya, Yesus itu, sehingga perempuan itu diamankan ke padang belantara. Ayat 17 mencatat bahwa naga itu marah berat terhadap perempuan itu, lalu naga itu pergi memerangi keturunannya yang lain, yakni mereka, manusia, yang menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Jelaslah bahwa iblis sudah sejak ribuan tahun lamanya sibuk memerangi orang beriman. Yang tidak beriman tidak perlu diperangi, mereka sudah berada di bawah ketiak iblis. Orang beriman, umat Tuhan, itulah yang menjadi sasaran utama penyesatan iblis. Dan bangsa manakah umat Tuhan yang paling tua? Bangsa Israel. Maka bangsa Israel lah yang terus-menerus diserang oleh iblis dan malaikat-malaikatnya, kendati umat Tuhan ini disponsori dan dikawal oleh malaikat Tuhan. Stefanus, martir pertama pengikut Yesus, oleh hikmatnya mengerti urusan itu, terbukti dari pemaparannya dalam Kisah Para Rasul pasal 7, sebagai berikut. 30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. 35. Musa ini, yang telah mereka tolak, dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat, yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. 39. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. 40. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.
41. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. 42. Maka berpalinglah Tuhan dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? 43. Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Musa ditunjuk oleh Tuhannya menjadi pemimpin bangsa Israel selama perjalanan keluar dari tanah Mesir. Musa menjadi pemimpin yang kasat mata bagi bangsa itu, namun ada pemimpin yang tidak kasat mata, yang senantiasa memberi petunjuk-petunjuk kepada Musa, yakni malaikat Tuhan, dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 30, 35 dan 38. Sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sesungguhnya telah terjadi pertarungan kuasa adikodrati antara Musa dan para dukun Firaun. Ini adalah pertarungan di antara dua kuasa adikodrati yang bertentangan. Musa disponsori oleh malaikat Tuhan, melakukan 10 perbuatan ajaib, yang para dukun Firaun berusaha menandinginya. Namun mereka hanya mampu meniru satu keajaiban saja. Yang pertama, bacalah di dalam kitab Keluaran pasal 7-11. Nah, karena malaikat Tuhan mensponsori Musa, siapakah yang telah mensponsori dukun-dukun Mesir itu? Tentunya malaikat iblis, tidak bisa lain. Sekali lagi pertarungan di bumi dimenangkan oleh malaikat Tuhan. Rekaman yang diucapkan oleh Stefanus adalah ringkasan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir di bawah tuntunan malaikat Tuhan. Namun malaikat iblis terus-menerus merecoki kerohanian bangsa Israel, dinyatakan dalam ayat 40 dan minus 41. Bangsa Israel terbujuk menjadi penyembah berhala, beribadah kepada bala tentara langit ayat 42. Ini adalah kemerosotan rohani yang fatal, karena bala tentara langit tidak lebih adalah makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Bangsa Israel sempat terbujuk menyembah yang bukan Tuhan, oleh karena peperangan yang dilancarkan oleh iblis dan malaikat-malaikatnya itu. Bahkan bangsa Israel mengusung kemah Molok ayat 43, yang adalah dewa orang Amon, mengusung pula bintang dewa Refan. Jelasnya, para dewa tidak lebih adalah malaikat-malaikat iblis, yang senantiasa berusaha menyimpangkan manusia dari penyembahan kepada Tuhan yang benar. Berikut ini adalah pemikiran sehat bagi setiap orang Kristen yang leluhurnya masih menyembah berhala. Malaikat iblis berhasil mengecoh bangsa Israel, yang disponsori oleh malaikat Tuhan, tentu lebih berhasil lagi malaikat iblis menyesatkan leluhur Anda dan saya, yang bukan umat Tuhan, yang masih berjalan di dalam kegelapan. Leluhur yang menyembah dewa-dewa. Lihatlah suku bangsa Batak yang menyembah Debata, yang asal kata, Dewata, suku Karo menyembah Dibata, suku Nias menyembah Lowalangi, yang berarti api dari langit. Suku Toraja dengan nama Puang Matua, Dayak menyembah Jubata, Ambon dengan nama Tete Manis, Timor dengan nama Uisneno dan Uispah dan seterusnya. Tentu, setiap suku bangsa pasti memiliki sesembahan mereka masing-masing. Para sesembahan ini bukanlah yang maha kuasa, melainkan sekedar dewa. Tidak heran di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 26 menyatakan dengan jelas. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Maka setiap pengikut Yesus tidak selayaknya menyeru nama-nama sesembahan kafir, semisal Baal, Ra, Mesir, Tian, Tikong, Tiongkok, Allah, Arab Jahiliyah, dan sebagainya. Jelas sekali bahwa yang disembah oleh bangsa Batak dengan agama khas Batak, Parmolim, adalah malaikat iblis, bernama Debata, yang telah menipu para leluhur dengan suntikan gagasan, kami sudah menyembah yang maha pencipta, namanya Debata. Paham ini, dikawinkan, dengan ajaran Injil bahwa Yesus adalah anak dari yang maha pencipta, sehingga sebagian besar orang Batak Kristen mengatakan, Yesus anaknya Debata, utusan Debata. Suatu pelecehan yang dahsyat terhadap Raja Sorga, Yesus yang maha tinggi. Lebih jauh, dalam dialog dengan penganut Parmalim, orang Batak Kristen yang demikian akan dilecehkan juga oleh orang Parmalim, kalian menyembah Yesus, anaknya Debata kan? Kami menyembah Debata, bapaknya Yesus, maka kami lebih unggul dari kalian. Semoga saudara tidak mengalami dipermalukan demikian. Paham yang dianut oleh warga kerajaan sorga adalah, Bapa Sorgawi bernama Yesus Kristus, tokoh anak bernama Yesus Kristus, Roh Kudus adalah Roh Yesus juga.
Nama Trinitas adalah Yesus Kristus. Di pihak lain, Debata adalah nama malaikat iblis penipu leluhur bangsa Batak. Nama setan itu, beserta nama-nama sesembahan agama suku lainnya, harus disingkirkan dari hati setiap orang Kristen, tidak lagi diucapkan oleh mulut, selaras dengan perintah sorgawi dalam Keluaran 23 ayat 13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas, nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Ketahuilah, saudaraku, dengan menyeru nama ilah lain, saudara sedang merancukan pengenalan saudara terhadap Tuhan yang benar. Bahkan pengenalan itu mungkin semakin redup, sehingga tidak lagi menyeru nama yang menyelamatkan, Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dengan menyeru nama ilah asing, maka orang Kristen sedang menghadirkan sesembahan asing, malaikat iblis di tengah gereja. Hasilnya adalah pertikaian di tengah gereja, dilanjutkan dengan perpecahan gereja. Ingatkan saudara, bahwa Yesus memiliki perilaku ingin mempersatukan, sementara iblis suka mencerai-beraikan, lihat Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Bukan hanya mensponsori, seraya menyesatkan. Suku-suku bangsa kafir, pembaca yang terkasih, malaikat iblis juga berusaha mensponsori keturunan atau keluarga yang dapat disesatkan. Bible sendiri mengajarkan hal itu. Bacalah Kejadian 31 ayat 19, di mana dicatat bahwa Rahel telah mencuri terafim ayahnya. Apakah terafim? Kamus Bible di belakang Bible Anda mencatat. Terafim, patung berhala, khusus dewa keluarga. Kejadian 31 ayat 19 dilarang di Israel. 1 Samuel 15 ayat 23, Hosea 3 ayat 4. Jelaslah, jauh sebelum zaman Musa, pada zaman Yakub, malaikat iblis sudah menyesatkan manusia, bahkan mensponsori keluarga demi keluarga. Sama masuk akalnya, di tanah Batak dikenal, Pangulu Balang, tokoh gaib yang mengawal kampung dan keluarga. Dan setiap marga Batak disponsori oleh malaikat iblis yang mengambil rupa perilaku leluhur keluarga itu dengan cara merasuki keturunannya yang masih hidup. Lalu mengaku-ngaku bahwa dia adalah leluhur, yang harus dihormati. Di Kepulauan Maluku, keluarga demi keluarga memiliki dewanya masing-masing. Hampir semua suku di Indonesia memiliki rumah berhala masing-masing. Sekarang, setelah memahami adanya serangan yang iblis lancarkan atas diri orang beriman, termasuk terhadap saudara, bagaimanakah sikap saudara?